السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بعظم دين شرع، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه، وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin, Bapak, Ibu-ibu, rahimakumullah wa azakumullah. Dengan tidak ada rasa bosan dan penuh dengan sukacita serta ridha di dalam hati kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kita ridha dengan nikmat yang kita terima dari Allah, begitulah seharusnya kita bersyukur kepada Allah penuh dengan keikhlasan dan keridhaan dalam hati kita. Sebagaimana Allah Ta'ala tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita, maka begitu pula lah harusnya kita mencontoh sifat Allah yang maha mulia lagi maha sempurna untuk tidak pernah berhenti mensyukuri nikmatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memilih untuk memberikan nikmat yang sifatnya duniawi kepada kita. Apakah kita hambanya yang bersyukur atau tidak bersyukur? Apakah kita mukmin atau kita kafir? Apakah kita orang yang beramal saleh atau mungkin melakukan amal taleh, ya, amal kejahatan? Tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya lebih kepada orang-orang yang tidak bersyukur. Yang tidak bersyukur diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zahir, ya, kalau kita perhatikan. Namun hakikatnya adalah mereka sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah untuk beliau, keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini memasuki pembahasan terakhir terkait dengan husnul dzan dan sikap tertipu, ya, yang ada pada diri seorang muslim, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu rahmati Allah, yang dibicarakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ini sebenarnya tertuju kepada kita sebagai seorang muslim, ya. Karena orang-orang kafir
itu sebenarnya tidak perlu diomongin lagi. Karena orang yang paling tertipu di dalam hidup inilah orang kafir. Jadi ketika mereka tidak beriman kepada Allah Rabbul Alamin, itulah awal dari ketertipuan yang paling besar dalam hidup mereka. Maka apapun yang mereka lakukan setelah kekafiran itu adalah bentuk ketertipuan terhadap diri mereka. Nah, yang kita bicarakan dari awal sampai sekarang sebenarnya ini lebih kepada diri kita sebagai seorang muslim. Tidak diingkari bahwa kita sebagai seorang muslim kadang-kadang bersikap seperti orang-orang kafir. Kita diingatkan dengan hadis kata Nabi SAW, "La tattabi'unna sunnana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in." Kata Nabi SAW, sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan, akan mengikuti sunnah-sunnah yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Kalian akan mengikuti jalan-jalan mereka, jalan hidup mereka. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabb lattaba'tumuhum. Kata Nabi SAW, sampai-sampai ketika mereka masuk ke lubang dabb, sebagaimana kita ketahui bahwa dabb adalah binatang sejenis biawak, tapi bukan biawak. Ini disebutkan oleh para ulama. Dia hidup di padang pasir dan boleh dimakan dagingnya. Dia membuat sarang atau kandangnya itu menggali pasir sedalam-dalamnya untuk bertelur dan beranak pinak di sana. Maka Nabi menggambarkan kalau seandainya orang-orang sebelum kalian ini masuk mereka ke dalam lubang dhabb, sungguh kalian akan ikut masuk ke dalam lubang dhabb itu, kata Nabi SAW. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Al-Yahud wan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan inilah orang-orang Yahudi dan Nasrani?" Apa jawab Nabi SAW? Faman. Jadi bahasa kita, bahasa Indonesia itu Pak, sebenarnya banyak gaya bahasanya, itu maksudnya. Intonasi bahasanya itu banyak mengikuti bahasa Rasulullah SAW. Siapa lagi, kata Rasul? Apakah yang kau maksudkan itu Yahudi dan Nasrani, wahai Rasulullah? Jawab Nabi, Faman, kata Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, mereka lah yang aku maksudkan, kata Nabi. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah mereka, jalan hidup mereka. Tidak hanya persoalan akhlak dan muamalah, tapi juga masalah ibadah dan akidah. Itu fakta dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak mencukupkan dengan sunnah Rasulullah SAW, tapi kita malah mencari sunnah yang lain. Inilah sunnah orang-orang sebelum kita. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Dan tidak diingkari seperti yang saya sampaikan, bahwa ibn rahmat ya Allah, tak sedikit dari umat Islam ini berperilaku seperti Yahudi dan Nasrani, atau seperti orang-orang kafir. Siapa yang mengingkari itu? Baik itu dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah. Subhanallah. Kita mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita termasuk apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dimaksud dengan orang-orang yang tertipu di sini ya kita. Adapun orang-orang di luar Islam, mereka telah tertipu sejak dari awal. Mereka tidak meyakini Allahu Rabbul Alamin sebagai Tuhannya. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu. Maka bahasan kita pada malam ini, perbedaan antara husnudzon dan tertipu. Ya. Sikap tertipu. Al-ghurur, ya. Beliau menjelaskan
faqad tabayyana al-farqu baina husnil dhann wal ghurur. Sungguh telah jelas perbedaan antara husnul dhann dengan tertipu itu. Jadi mana orang yang tertipu, mana yang berbaik sangka. Karena nanti di dalam prakteknya, Bapak Ibu rahmati Allah, ini seakan berulang-ulang ya apa yang kita sampaikan ini, Pak. Kalau antum baca, Bapak Ibu baca, ya kan? Kalimat ini seperti berulang-ulang, terasa gitu. Tetapi ini sebenarnya ada pembahasan yang berbeda dari awal sampai sekarang ini. Walaupun Bapak Ibu merasakan ada kalimat yang sama yang sering berulang-ulang yang saya sampaikan. Di antaranya adalah masalah husnul dhann dan al-ghurur. Masya Allah. Jadi kalau kita betul-betul jeli membaca ini dan merenungi dengan hati kita, ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Ini justru membuat kita semakin memahami apa yang dimaksud dengan husnul dhann dengan al-ghurur. Dalam pembahasan kita sebelumnya, ini bentuk ya tertipunya orang-orang yang ini bentuk salah kaprah atau apa namanya? Salah kaprahnya orang-orang yang tertipu. Jadi orang-orang yang terpedaya. Orang-orang yang terpedaya. Jadi mereka salah kaprah gitu maksudnya. Nah, sekarang masih menjelaskan tentang salah kaprahnya orang-orang yang tertipu atau orang-orang yang terpedaya dengan makna husnul dhann atau praktek husnul dhann di dalam kehidupan mereka. Jadi beliau menjelaskan jelas sekali perbedaan antara husnul dhann dengan terpedaya atau tertipu. Wa anna husnul dhann in hamala 'ala al-'amali wa hassa 'alayhi wa saqa ilayhi fa huwa sahih. Kata beliau rahimahullahu taala, husnul dhann yang disebut dengan husnul dhann itu jika membawa kepada amal saleh. Jadi yang disebut dengan husnul dhann itu adalah seseorang didorong untuk melakukan amal saleh, didorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut dengan husnul dhann. Wa in da'a ila al-bitalah atau batalah, tapi jika dia didorong untuk melakukan pembangkangan, berani membangkang kepada Allah, dan terdorong untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, itu bukan husnul dhann namanya. Itu disebut dengan al-ghurur, dengan ketertipuan. Ini yang tertipu namanya. Jadi kata beliau rahimahullahu ta'ala, husnul dhann adalah harapan. Faman kana raja'u hadiyan ila ta'ah, maka barang siapa yang harapannya membawanya kepada ketaatan kepada Allah, wa zajiran lahu 'anil ma'siyah, dan menghalangi dirinya dari berbuat dosa dan maksiat, fa huwa raja'un sahihun. Inilah yang disebut dengan harapan yang benar. Itulah yang disebut dengan husnul dhann. Wa man kanat batalatuhu raja'an wa raja'uhu batalatan wa tafritan fa huwa al-maghrur. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tapi barang siapa yang rajanya itu mendorongnya untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan tertipu. Ini orang yang tertipu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan contoh di sini. Jadi kadang-kadang kalimat definisi, Pak, ini dia menjelaskan tentang apa beda antara husnul dhann dengan tertipu gitu, Pak. Apa bedanya antara husnul dhann dengan su'ul dhann? Sebenarnya su'ul dhann ini sebenarnya lawan dari husnul dhann itu su'ul dhann. Sebenarnya yang dipraktikkan oleh para pendosa, orang-orang yang suka berbuat
dosa dan maksiat dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya dia sedang su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diberikan contoh. Walau anna rajulan kanat lahu ardun yu'amilu an ya'uda 'alaihi min mughilliha ma yanfa'u fa ahmalaha wa lam yabdhurha wa lam yahrusha wa hasana dhannahu bi annahu ya'ti min mughilliha ma ya'ti min ghairi harsin wa badrin wa saqin wa ta'ahadil ard la'addahu an-nasu min asfahis sufaha. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, ubahnya seperti seseorang yang memiliki sebidang tanah. Kemudian dia berharap dengan sebidang tanah ini dia akan mendapatkan hasil, mendatangkan manfaat bagi dirinya. Tetapi dia membiarkan tanah ini, fa'ahmalaha. Tanah ini dia telantarkan begitu saja. Walam yabdhurha, dia tidak menabur benih. Walam yahrusha, dia tidak mengolah tanah tersebut, tidak membajak tanah tersebut. Wa hassana dhannahu, kemudian dia berhusnudzon saja kepada Allah bi annahu ya'ti min mughilliha. Dia berhusnudzon bahwa Allah akan menumbuhkan tanam-tanaman di tanah yang sama sekali dia tidak olah tanah ini, tidak ditanami, tidak diolah tidak dibajak tanahnya. Kemudian dia berhusnudzon, dia berbaik sangka saja kalau Allah akan menumbuhkan tanam-tanaman, kemudian nanti dia akan bisa mendapatkan hasil atau manfaat bagi dirinya. Dia tidak membajaknya, tidak menyemainya, tidak menyiramnya, juga tidak merawatnya. Min ghairi harsin wa badrin wa saqin wa ta'ahadil ard. Tidak ada satu pun yang dilakukan. La'addahu an-nasu min asfahis sufaha. Maka pasti orang akan mengira atau menuduh orang ini orang paling bodoh di muka bumi ini. Nah, kita diingatkan dengan ini, contoh diulang kembali oleh beliau di sini. Taubahnya seperti seorang ingin mendapatkan anak, tapi dia tidak menikah atau tidak berhubungan badan dengan istrinya. Dia berbaik sangka saja Allah akan memberikan anak kepadanya. Nah, ini kan orang bodoh nih, cara begini. Ini orang sangat bodoh cara berfikirnya, itu maksudnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita hubungkan dengan pembahasan kita yang lampau, ini katanya dengan apa? Bapak Ibu? Takdir kan? Kaitannya dengan takdir. Nah, kalau ini husnudzon. Ini kaitannya adalah husnudzon. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini sangat populer. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. Aku, kata Allah, mengikuti sangkaan hambaku kepadaku. Artinya apa? Kalau sangkaan dia baik kepadaku, maka aku akan ikuti sangkaan baik itu. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, aku akan turuti persangkaan buruknya itu kepadaku. Itu maknanya, Pak. Nah, ini yang kita maksudkan. Orang-orang yang tertipu ini, dia mempraktekkan baik sangka itu keliru gitu maksudnya, Pak. Dia berbaik sangka kepada Allah, tapi tidak ada satu amal pun yang mendukung baik sangkanya itu kepada Allah. Nah, ini kan tertipu namanya. Dia yakin betul Allah akan memberikan rezeki, sementara dia nggak mau kerja. Ongkang-ongkang kaki di rumah. Dia nunggu saja. Dan dia berbaik sangka kepada Allah, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada saya walaupun saya tidak bekerja. Nah, ini namanya husnudzon, orang bodoh, Pak, yang seperti ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, lebih parah lagi, Pak, ketertipuan mereka. Bukan hanya tidak menanam, malah mereka merusak. Jadi kalau diibaratkan dengan tanah tadi itu, Pak, kalau dia tidak menanam, artinya dia tidak melakukan amal saleh. Ini tanah itu dirusak olehnya.
Artinya apa? Modal yang Allah berikan kepadanya itu dirusak olehnya. Dengan apa? Dengan dosa dan maksiat yang dilakukan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya dia meninggalkan kebaikan atau tidak melakukan kebaikan, tapi justru melakukan hal yang merusak. Tidak hanya meninggalkan kewajiban, tapi juga melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini berlipat-lipat Pak kebodohannya. Nah, kemudian setelah itu dia ingin berbaik sangka kepada Allah. Saya berbaik sangka kepada Allah. Kan Allah sudah berfirman, aku akan mengikuti sangkaan hambaku kepadaku. Makanya mereka terus berbaik sangka kepada. Mungkinkah orang yang bermaksiat kepada Allah, tidak menjalankan kewajiban kepada Allah, kemudian dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia berbaik sangka kepada Allah, mungkinkah Allah akan menepati janjinya? Mungkinkah Allah akan mengikuti sangkaan baik para pelaku maksiat ini? Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi kadang-kadang dalil kita itu sama, Pak. Dalil yang dipakai oleh para ulama, dalil yang dipakai oleh orang-orang saleh dengan dalil yang dipakai oleh para pelaku maksiat itu kadang-kadang dalilnya itu juga, Pak. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah berfirman, aku mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. Maka kita berbaik sangka saja kepada Allah walaupun kita berbuat dosa dan maksiat. Wal 'iyadzu billah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, nah sebelumnya beliau juga memberi contohnya, ada beberapa contoh di sini tapi tidak membacakan seluruhnya. Waktu kita tidak cukup ya. Fakadzalika man hasuna dhannahu wa qawiya raja'ahu fil fawz wad darajatil 'ula wan na'imil muqim. Demikian pula orang yang berhusnudzan dan memiliki harapan yang besar di dalam hatinya untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan derajat yang tinggi serta kenikmatan yang abadi, tetapi dia tidak melakukan ketaatan, min ghairi ta'atin wala taqarrubin ila Allah ta'ala bimtithali awamir. Dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah, dia tidak melakukan taqarrub kepada Allah, dan dia tidak mentaati perintah-perintah Allah, dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Wabillahi taufiq, kata beliau. Wabillahi at-taufiq. Hanya Allah yang memberi taufik. Subhanallah. Beginilah orang-orang yang tertipu. Dan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, meski mungkin barangkali kita tidak terang-terangan mengatakan bahwa kita berhusnudzon kepada Allah, tetapi sebahagian dari kita yang gemar berbuat dosa dan maksiat kemudian tidak bertaubat dari dosa dan maksiat, sebenarnya apa yang diceritakan oleh beliau ini benar-benar ada gitu. Bahkan kadang-kadang husnudzon mereka dibandingkan dengan husnudzonnya orang-orang yang saleh yang taat kepada melebihi. Seharusnya bagaimana? Seharusnya seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah berjihad di jalan Allah, mereka inilah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Mereka inilah yang mengharapkan rahmat Allah sebagai bentuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebutkan husnudzan, raja'un. Husnudzan itu adalah harapan. Husnudzan itu adalah harapan. Ya, kalau kita berbaik sangka itu pasti harapan isinya, Pak. Kalau kita berbaik sangka itu pasti harapan isinya. Apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala? Ampunan dari Allah. Kita dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Kita diberkahi oleh Allah, diberikan rahmatnya. Nah, kemudian kata beliau, fata'ammal, coba perhatikan kata beliau, kaifa ja'ala raja'ahum
ityanahum bihadhihi at-ta'at. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh orang yang memiliki harapan itu harusnya dibarengi dengan ketaatan yang banyak. Jadi kalau kita punya harapan, kita husnudzon kepada Allah yang isinya adalah harapan. Kita ingin diampuni oleh Allah, kita ingin diridhai oleh Allah, kita ingin diberkahi oleh Allah, kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kita ingin dimasukkan dalam surga, kita ingin dijauhkan dari api neraka. Harusnya itu semua dibarengi dengan at-ta'at, amal-amal ketaatan kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan husnudzon. Itu yang benar husnudzonnya. Ini orang nggak beramal husnudzon gimana? Itu orang yang tertipu, Bapak Ibu rahmat Allah. Sehingga mereka mengatakan begini, kata, wa qala al-mughtarrun. Orang-orang tertipu itu mengatakan innal mufarritina, sesungguhnya orang-orang yang lalai, wa mudayyi'ina li huquqillahi al-mu'attilina li awamiri. Sesungguhnya orang-orang yang lalai itu mereka menyia-nyiakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan melanggar meninggalkan atau membangkang terhadap perintah-perintah Allah, dan mereka menentang hamba-hamba Allah. Maksudnya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, orang-orang saleh yang wajib harusnya kita patuhi dan taat, itu ditentang oleh mereka. Wal mutajarriina ala maharimi, dan mereka lancang melabrak apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka inilah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Nah, kan aneh tuh Pak bunyinya. Coba saya ulangi Pak. Ini kata orang-orang tertipu tadi. Apa kata mereka? Orang-orang yang lalai, sesungguhnya orang-orang yang lalai, yang menyia-nyiakan hak Allah, yang membangkang akan perintah Allah, melawan hamba-hamba Allah, kemudian melabrak batasan-batasan yang telah diharamkan oleh Allah. Mereka inilah orang-orang yang berhak dikatakan berharap akan rahmat Allah. Nah, ini kan subhanallah, maha suci Allah. Ini betul-betul membalik itu Pak. Tapi dalam prakteknya memang seperti itu Pak. Orang-orang yang tertipu itu memang begitu. Saya kadang-kadang mau beri contoh gitu Pak. Mau beri contoh. Ya, agak sedikit khawatir ya. Banyak orang yang tersinggung gitu Pak. Tapi di dalam hati saja Bapak Ibu rahmati Allah. Perhatikanlah para pendosa ya. Para pendosa. Mulai dari para pelaku syirik, orang-orang yang melakukan penyimpang dalam beribadah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, atau mungkin orang yang tidak beribadah kepada Allah SWT, yang akhlaknya tidak baik. Silakan Bapak Ibu cari contoh, itu banyak sekali orang-orang begitu. Atau yang mereka tidak mempedulikan hukum halal haram dalam Islam. Tidak peduli halal haram. Kata Nabi akan datang satu masa nanti di mana seseorang sudah tidak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram. Dari apa yang dia makan dan dia minum. La yubalil mar'u ma akhadha amin halal min haram. Kata Nabi SAW, seseorang sudah tidak peduli lagi apa yang dia ambil untuk dimakan, untuk diminum, apakah itu halal atau itu haram. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, silahkan Bapak Ibu beri contoh ya masing-masing. Kita bayangkan saja orang-orang ini yang tidak peduli dengan hak-hak Allah, melanggar perintah Allah, bahkan menentang Rasulullah SAW dan menganggap remeh para ulama. Mereka ini adalah orang-orang yang tertipu. Tapi mereka mengatakan, nah inilah orang-orang yang sebenarnya pantas untuk mendapatkan rahmat Allah. Inilah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Subhanallah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kata beliau rahimahullah ta'ala, ada 3 syarat sebenarnya
untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapan kita ini itu dianggap sebagai satu harapan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib ada 3 syarat bahwa harapan itu atau harapan yang dimaksud di sini adalah husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah itu. Jadi beliau sebutkan berbaik sangka kepada Allah itu artinya adalah ar-raja, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, syarat dari ar-raja itu ada 3. Yang pertama, mahabbatu ma yarju. Mencintai apa yang diharapkan. Mencintai apa yang diharapkan. Kita berharap agar kita dimasukkan ke dalam surga. Maka harus ada kecintaan di dalam hati kita kepada surga. Kemudian yang kedua, khaufuhu min fawatih. Harus ada rasa takut di dalam hatinya akan luputnya apa yang diharapkan itu. Dia takut kehilangan apa yang diharapkan itu. Yang ketiga, kata beliau, sa'yuhu fi tahsilihi bihasbil imkan. Harus ada usaha yang dia kerahkan sesuai dengan kemampuannya untuk mencapai apa yang diharapkan itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini tidak ada, maka itu omong kosong. Maka kata beliau, wa amma raja'un la yuqarinuhu syai'un min dzalik fa huwa min babil amani. Kalau seseorang berharap tidak diiringi sesuatu pun dari 3 perkara tadi itu, kata beliau, maka ini namanya angan-angan. Itu namanya angan-angan. Hayalan namanya, Pak. Menghayal namanya. Dia berharap sesuatu, tetapi dia tidak mencintai sesuatu yang diharapkan itu. Nah ini kan tidak mungkin ya. Dia berharap masuk surga, tapi dia sama sekali nggak senang dengan surga itu. Maksudnya tidak menunjukkan kecintaannya kepada surga. Buktikan kalau kamu senang, kamu berharap surga. Tunjukkan mana kecintaanmu terhadap surga itu. Dengan cara apa? Dengan cara beramal soleh harus. Itu bukti bahwa kamu cinta kepada surga. Kemudian kita takut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apa yang kita harapkan itu. Dan yang ketiga, kata beliau, tunjukkan usaha semaksimal mungkin yang ada pada diri kita untuk mendapatkan apa yang diharapkan itu. Oleh karenanya kata warraja, ya, nah, insyaallah, ya, mungkin ini Pak kalau di bawah nggak bisa Bapak duduk, ya, takut, deh. Ayahnya. Bapak Ibu rahmati Allah, kata beliau, raja'u syai'un wal amani syai'un. Harapan itu adalah satu sisi, sedangkan angan-angan itu di sisi lain. Maksudnya harapan itu satu pekerjaan, sedangkan angan-angan itu pekerjaan yang lain. Maksudnya harapan dengan angan-angan itu tidak sama, itu maksudnya. Fakul rajin khaif. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, setiap orang yang berharap adalah orang yang takut. Setiap orang yang berharap adalah orang yang takut. Wasairu 'ala at-tariqi idza khaf. Dan dia akan bersegera apabila dia takut. Asra'as sayr, ya. Apabila dia dalam perjalanan dia takut, asra'as sayr makhafatal fawat. Maka dia akan bersegera mempercepat langkahnya
karena dia takut kehilangan apa yang dia harapkan. Jadi di sini digambarkan, kalau orang yang takut itu misalnya orang yang sedang berjalan, dia sedang menempuh satu perjalanan. Sesuatu yang diharapkan itu ada di sana. Biasa, kata beliau, fakullu raja, ya, fakullu rajin khaif. Setiap orang yang berharap pasti takut. Begitu seharusnya. Setiap orang yang berharap pasti takut. Maksudnya kalau digambarkan orang yang sedang berjalan, yang dia harapkan itu ada di sebelah sana, maka dia akan mempercepat langkahnya karena dia takut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Maka beliau memberikan contoh dalam hadis Nabi. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man khafa adlaj, wa man adlaj balagha al-manzil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang takut kehilangan kesempatan, maka dia akan mempercepat langkahnya. Dia akan berjalan semalam suntuk. Adlaj itu kalau kita lihat dalam kamus, Bapak Ibu rahmati Allah, itu maksudnya dia akan berjalan semalam suntuk demi mendapatkan kesempatan. Waman adlaja balaghal manzil. Siapa yang berjalan semalam suntuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tiba di tempat tujuan sesuai dengan harapan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Kata Nabi, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah oleh kalian, barang dagangan Allah itu adalah surga. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini digambarkan oleh beliau, beginilah seharusnya orang yang berhusnudzon itu. Orang yang berhusnudzon adalah orang-orang yang memiliki harapan yang benar, rasa takut yang besar dalam hatinya untuk kehilangan apa yang dia harapkan, dan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. InsyaAllah ba'da insya kita sambung, ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita teruskan, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang takut akan kehilangan kesempatan atau apa yang dia harapkan, maka hendaklah dia berjalan semalam suntuk. Adlaj. Wa man adlaja balaghal manzil. Siapa yang tidak berhenti berjalan, terus berjalan semalam suntuk, kata Nabi, maka dia akan sampai ke tempat tujuannya. Nah, inilah orang yang disebut dengan penuh harapan. Ini orang yang memiliki harapan, disebut dengan rajin. Inilah orang yang husnudzon. Kenapa? Seiring sejalan dengan apa yang dia usahakan. Dia berharap sesuatu dan dia usahakan agar dia mendapatkan sesuatu itu. Nah, sungguh sangat aneh ketika seseorang berharap sesuatu tapi dia tidak berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Dia tidak berjalan. Dia tidak berusaha, tidak melakukan sesuatu, tapi dia berharap. Subhanallah. Wabillahi taufiq. Hanya Allah yang memberi taufik. Nah, inilah yang mungkin barangkali banyak terjadi di tengah-tengah kita yang seperti ini. Harapan begitu besarnya tetapi tidak dibarengi dengan usaha. Jadi ini orang yang tertipu. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah oleh kalian, inna sil'atallahil ghaliyah. Barang dagangan Allah itu mahal sekali harganya. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu ya surga. Nah, bayangkan orang pengen masuk surga tetapi tidak beramal, atau beramal tapi lamban. Dalam hadisnya Rasulullah SAW ini pernah kita sampaikan sebelumnya, ini bentuk ketertipuan.
seseorang karena dia anak keturunan orang-orang mulia, dia mengira dengan dia anak orang mulia, dengan keturunan orang mulia, itu nanti bisa menghantarkan dia kepada apa yang dia harapkan, walaupun dia tidak beramal, atau walaupun dia hanya beramal sedikit, atau walaupun dia beramalnya lambat. Maka Nabi SAW menyindir itu. Terutama sekali mungkin orang-orang yang mengaku keturunan beliau. Apa kata Nabi? Man batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasbuhu. Kata Nabi SAW, sahih hadisnya. Kata Nabi, siapa yang lambat amalnya itu tidak bisa dipercepat oleh garis keturunannya. Artinya apa itu? Antum mau mengaku keturunan siapa juga, kalau tidak beramal, antum akan merugi nanti di akhirat. Bapak dan Ibu rahmati Allah. Oleh karena itu, Rasulullah melarang kita berbangga-bangga diri dengan garis keturunan. Karena salah satu di antara perangai jahiliyah, kata Nabi, yang masih berjangkit di tengah-tengah umatku, salah satu di antaranya apa? Membangga-banggakan dia keturunan siapa. Dan dia mengira bahwa dia keturunan orang mulia. Dengan begitu, dia lebih mudah masuk surga. Subhanallah, Maha Suci Allah. Nabi sudah katakan, hai Fatimah, wahai anak perempuanku Fatimah, kata Rasulullah, mintalah apa yang engkau inginkan. Maksud dari perkara dunia ini. Engkau minta ini, engkau ini, insya Allah kalau aku memilih aku akan berikan. Tapi aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah di akhirat nanti. Kalau engkau tidak beramal, kalau engkau tidak mentauhidkan Allah, kalau engkau tidak beribadah kepada Allah. Sedangkan Fatimah adalah anak yang paling disayang oleh Nabi SAW. Nabi katakan begitu. Kemudian Nabi katakan kepada bibinya Safiyah, dia katakan kepada pamannya Abbas, aku tidak bisa membela kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kalian adalah satu garis keturunan denganku, kalian anakku, kalian cucuku, kalau kalian tidak beramal, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak bisa membela kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting banget, supaya kita tidak tertipu, jangan berbangga-bangga diri, kita ini keturunan siapa. Makanya ada syair yang ditulis oleh Mustafa Al-Ghalayaini. Ya. Kita waktu di pondok dulu pernah belajar. Laisal fata may yakunu kana bi, walakinnal fata may yakuna hanada. Tidaklah disebut seorang pemuda yang dia suka membangga-banggakan dia keturunan siapa. Ayah saya ini, saya keturunan ini, saya keturunan ini. Itu yang dia bangga-banggakan. Akan tetapi yang disebut dengan pemuda sejati, dia akan mengatakan inilah aku. Nah itu yang benar. Kalau Anda seorang pemuda sejati, maka Anda akan katakan inilah saya, inilah adanya saya. Dia nggak mau nyebut siapa bapaknya, tidak mau nyebut keturunan siapa, dia nggak mau dia. Karena nggak ada gunanya Pak menyebut kita keturunan siapa, itu nggak ada gunanya sebenarnya. Kecuali kalau kita diminta untuk menyebutkan itu. Kamu keturunan siapa? Ya itu kita sudah ditanya, kita jawab. Tapi kalau enggak perlu juga menjelaskan siapa, kita keturunan siapa. Kenapa? Karena akan muncul al-fakhru ya, bil ansab. Berbangga-bangga diri dan merasa sombong, kita keturunan si fulan, kita keturunan si fulan. Nah ini akan membawa kepada ketertipuan. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar di dalam ar-raja atau husnudzan, apa yang Allah lukiskan di dalam surah Al-Mu'minun, mulai dari ayat 57 sampai 61. Selain dari apa yang kita sebutkan tadi, wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja'a li ahli al-a'mali as-salihah.
Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan raja bagi ahli yang beramal saleh. Maksudnya, ar-raja itu dijadikan oleh Allah untuk orang-orang yang suka beramal saleh. Fakadzalika ja'ala al-khawfa li ahli al-a'mal as-salihah. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan khauf, rasa takut di dalam hati bagi orang yang suka beramal saleh. Jadi begitu seharusnya. Jadi raja, berharap itu milik orang yang beramal saleh. Kemudian khauf itu milik orang yang beramal saleh harusnya. Fa'ulima anna ar-raja'a wal khaufa an-nafi'a wa ma qatarana bihi al-'amal salih. Maka diketahui bahwa sesungguhnya pengharapan dan takut yang ada di dalam diri seseorang yang bermanfaat itu selalu seiring sejalan dengan amal saleh yang lahir dari diri. Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sungguhnya orang-orang yang mereka dari ancaman Allah, mereka takut dari ancaman Allah. Oleh karena itu mereka berhati-hati. Mereka berhati-hati. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang mereka dengan tanda-tanda yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Tuhan mereka beriman. Mereka beriman kepada ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang mereka itu terhadap Rabb mereka tidak mensekutukan, tidak mempersekutukan. Artinya mereka tidak syirik kepada Tuhan mereka. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang seharusnya mereka berikan, sedangkan hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka inilah orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, mereka inilah orang yang bersegera di dalam kebaikan dan mereka berlomba-lomba untuk melakukannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan ayat 60. Ini kalau kita lihat nanti dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang seharusnya mereka berikan, sedangkan hati mereka takut, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Nah, ini kajian takut ini, Bapak Ibu rahmati Allah. Kita katakan ya rajid, kullu rajid khaif. Setiap orang yang berharap pasti adalah orang yang takut. Setiap orang yang berharap pasti dia adalah orang yang takut. Nah, sekarang ciri orang yang benar husnul dhannya dan ciri orang yang benar berharapnya itu adalah ada rasa takut di dalam hatinya. Ayat ini menjelaskan tentang orang yang benar pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ketakutan di dalam hatinya, wa qulubuhum wajilatun, hatinya takut. Takut dia. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ahum alladhi yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yasriqun? Kata Aisyah, ini yang Allah masukkan dalam ayat ini, apakah mereka, apa yang membuat mereka takut ini sebenarnya, kata Aisyah? Apakah mereka pecandu narkoba? Apakah mereka pernah mencuri? Apakah mereka pernah berzina? Maka jawab Nabi, la ya bintas Siddiq. Kata Nabi, tidak. Maksudnya bukan itu maksud ayat ini, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq.
walakinnahum alladhi yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Akan tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka yang telah menunaikan ibadah puasa, mereka telah menunaikan salat, mereka telah bersedekah. Wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Yang dimaksud dengan mereka takut, hati mereka takut itu kata Nabi, mereka takut kalau amal ibadah yang sudah mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka inilah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi ini penegasan sebenarnya. Jadi orang yang husnudzon, yang benar husnudzon, ya begini harus. Dia beramal, kemudian dia dirundung ketakutan di dalam hatinya. Dia takut kalau amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Dia takut kalau amal ibadahnya tidak ada nilainya di sisi Allah. Dia takut kalau amal ibadahnya sama sekali tidak bisa menolongnya di hadapan Allah. Itu yang dia takutkan. Nah, ini orang yang benar pengharapannya. Itu benar, itu harapan begitu. Ini orang tidak beramal kok berharap. Atau amal sedikit kok berharap. Atau amal kurang berharap. Atau amal banyak salahnya berharap. Amal belum sampai, belum selesai beramal kok sudah berharap. Subhanallah, na'udzubillah. Ditambah lagi dengan banyaknya kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar yang dilakukan. Kemudian dia berharap. Nah, ini namanya pengharapan yang keliru. Raja yang keliru. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita lihat di sini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala mensifati ahlus sa'adah bil ihsani ma'al khauf. Allah mensifati ahlus sa'adah, orang ahli sa'adahnya, orang yang bahagia itu dengan ihsan ma'al khauf, dengan perbuatan-perbuatan baik yang disertai ketakutan di dalam hatinya. Sedangkan sebaliknya Allah mensifati orang-orang yang celaka itu dengan perbuatan-perbuatan buruk mereka yang disertai dengan rasa aman. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini maknanya begini, Mbak. Orang saleh itu biasanya banyak kekhawatiran dalam hatinya. Banyak ketakutan dalam hatinya. Padahal dia sudah banyak beramal saleh sebenarnya. Ini yang murni, Pak. Jadi yang murni solehnya, murni ketaatan, yang murni ketakwaannya kepada Allah. Itu banyak khawatir dalam hatinya. Khawatir dia. Dia khawatir amal ibadahnya tidak diterima. Dia khawatir amal ibadahnya banyak yang kurang. Dia khawatir kalau amal ibadahnya ini tidak ada nilainya. Khawatir. Tetapi sebaliknya, Allah mensifati para pendosa. Orang-orang yang celaka itu dengan apa? Dengan keburukan-keburukan yang lahir dari dirinya, tapi dia merasa aman. Nah, ini kan kebalikan itu, Pak. Harusnya yang takut siapa harusnya? Ya orang yang berbuat jahat ini harusnya yang takut. Kalau seseorang yang beramal saleh harusnya nggak perlu takut, kan begitu. Makanya Aisyah nanya, Pak. Ini orang sudah beramal saleh, sudah memberikan apa yang seharusnya diberikan, sudah memberikan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kenapa takut? Kata Aisyah, apakah mereka ini pernah berzina? Pernah mencuri? Pernah minum khamar? Harusnya kan nggak perlu takut. Itu maksudnya. Tetapi begitulah yang Allah berikan ke dalam hati orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah itu. Jadi ada ketakutan dalam diri mereka. Sebaliknya orang-orang yang terbiasa berbuat dosa dan maksiat, itu mereka merasa aman. Jadi tenang aja. Jadi walaupun dosa terus-menerus dilakukan, banyak pelanggaran yang dilakukan, mereka merasa aman. Nggak ada ketakutan di dalam hati mereka. Subhanallah, Maha Suci Allah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meneliti kehidupan para sahabat, kata beliau, maka akan mendapati mereka fi ghayatil amal,
Mereka sudah sampai kepada puncak amal ma'aghayatil khauf, yang disertai dengan ketakutan yang besar dalam hati mereka. Sahabat tidak ada yang menandingi. Mereka sudah sampai kepada puncak dari amal saleh. Tidak ada yang melebihi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disertai dengan rasa takut yang besar dalam hati mereka. Itulah para sahabat. Sedangkan kita menggabungkan antara kekurangan dan celah serta pelanggaran melampaui batas, kemudian kita merasa aman. Na'udzubillah min dzalik. Wal'iyadzubillah. Wa bin rahmati Allah subhanahu. Dan ini benar apa yang disampaikan oleh beliau. Kita sudah amal kurang, dosa banyak semuanya, tapi merasa aman, enggak ada rasa takut. Na'udzubillah min dzalik. Wa bin rahmati Allah subhanahu. Di sini dicontohkan sahabat yang mulia, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, dan para ulama dari kalangan tabi'in. Saya tidak bacakan seluruhnya, Pak. Saya bacakan beberapa saja sebagai penutup dari bahasan ini. Ini bentuk khauf atau bentuk rasa takut yang ada di dalam hati para sahabat. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Wadittu anni sya'ratun fi jambi 'abdin mu'min. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan, Abu Bakar Siddiq mengatakan, aku berharap, kata beliau, agar aku menjadi satu helai rambut saja di sisi seorang hamba mukmin. Aku ingin menjadi satu helai rambut di sisi di sisi seorang mukmin. Ya. Apa maksudnya? Bapak bin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan rasa takut, Pak. Ini kalimat-kalimat ini kalau Bapak Ibu baca di sini, ini menunjukkan betapa besarnya rasa takut yang ada di dalam hati para sahabat. Jadi kalau saya menjadi manusia utuh, saya akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan saya tidak akan mampu dengan siksaan Allah itu. Itu maksudnya. Lebih baik saya menjadi satu helai rambut saja di sisi seorang mukmin. Ya Allah. Nah itu. Jadi maksudnya kalau jadi rambut, resikonya nggak berat gitu, Pak, maksudnya. Sehelai rambut, ya. Dia ingin jadi satu helai rambut saja di sisi seorang mukmin. Itu resikonya nggak berat. Tapi kalau jadi manusia, nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita. Kemudian disebutkan Abu Bakar adalah orang yang paling banyak menangis. Wa yaqul abkum. Dia pernah menyampaikan wasiat kepada sahabat-sahabat yang lain, menangislah kalian. Fa illam tabku fatabaku. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka berpura-puralah menangis atau paksakan diri kalian menangis. Jadi menangis itu, Bapak Ibu rahmati Allah, itu kadang-kadang kita harus paksakan diri menangis. Pura-pura nangis kayak apa gitu. Supaya kita terlatih untuk menangis. Karena kalau kita baca berikutnya nih, Pak. Ini Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Abbas, dan sahabat lainnya itu sampai hitam, Pak, di sini, Pak. Semacam ada garis hitam di sini. Itu karena air mata tidak pernah berhenti. Kan air mata ini kan panas, Pak. Air mata ini panas, Pak. Kalau dia terus keluar, setiap malam itu air mata mereka keluar. Sampai disebutkan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sahabat ini riwayatnya disebutkan. Itu sampai hitam, Pak, di sini, Pak. Karena saking banyaknya air mata yang keluar. Itu menunjukkan bahwa sangat takut kepada Allah Subhanahu. Takut, Pak. Dan mata seseorang tidak mungkin menangis kalau dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Lau ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh kalian akan sedikit ketawa dan akan banyak menangis. Nah, sahabat mendengar ucapan Nabi begitu, Pak. Mendengar ucapan Nabi, mereka menangis sesenggukan, terseduh-seduh menangis. Nabi ngomong begitu, Pak. Nah, kalau kita kan nggak tersentuh.
Biasa aja kita dengan ucapannya itu. Enggak tersentuh hati kita. Kata Nabi, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka sungguh kalian akan sedikit ketawa dan akan banyak menangis. Wa bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menangis itu indikasi atau satu bukti nyata bahwa seseorang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi bahan introspeksi buat diri kita, Pak. Bisa jadi bahan introspeksi buat diri kita. Ya afwan ya. Orang yang banyak sujud, Pak, itu mau tak mau kadang-kadang memang ada bekas di sini, Pak. Sama seperti orang banyak menangis ada bekas di sini, Pak. Itu bukan ria maksudnya. Jadi kita nggak boleh suudzon kepada orang ya. Ini ada bekas sujud, Pak, di sini. Bekas sujud. Sebagian dari para ikhwah kita, guru-guru kita. Janganlah suudzon ya. Kita wajib berbaik sangka. Nah, termasuk ketika ada bekas. Nah, karena air mata ini panas. Terus setiap malam. Ini para sahabat ini, Pak, radhiyallahu anhum ajmain. Mereka menangis semalam suntuk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Mereka sudah sampai kepada puncak amal, tetapi mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu. Nah, ini orang yang benar harapannya. Berharapnya. Ini orang yang benar husnudzannya kepada Allah. Kita, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin masih termasuk orang-orang yang tertipu. Kenapa? Karena amal kita enggak seberapa, tapi pengharapan kita begitu besarnya, rasa takut begitu kecilnya dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran kita malam ini, semoga bermanfaat. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang kita diskusikan terkait materi ini. Ini panjang sebenarnya, Pak. Contoh-contoh di sini kalau saya bacakan salah satu nggak cukup, waktunya terlalu panjang. Tapi insya Allah Bapak Ibu bisa baca di kitabnya. Di sini Bapak Ibu bisa baca. Mengagumkan. Saya katakan sekali lagi ini, sahabat-sahabat Nabi itu betul-betul apa yang Allah lukiskan di dalam Al-Quran. Silakan Bapak Ibu. Dan hari. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Berarti bisa dipahami, Pak. Saya itu aja yang paling penting. Saya sebenarnya tidak terlalu peduli Bapak Ibu mau nanya atau tidak gitu. Tetapi yang penting Bapak Ibu paham. Itu yang paling penting, Pak. Itu yang paling penting. Nah, soalnya kalau nggak paham, kemudian Bapak bawa pulang nggak paham ini, aduh, itu rugi jadinya gitu. Udah nggak paham, terus nggak mau nanya lagi. Gitu. Nah, oleh karena itu, tidak bertanya itu indikasi sudah paham. Alhamdulillah. Itu. Saya takut betul apa yang saya jelaskan ini nggak paham gitu, Pak. Saya udah berbusa-busa dari tadi, ya. Bapak Ibu ternyata nggak paham juga. Jelas. Ya. Iya, silakan Pak. Ya. Ini kitab Ad-Da' wad-Dawa. Ya, Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim, ya, yang penulisnya. Mohon di ini nanti, ya, nanti di ini Pak, di share sama pihak panitia. Dan saya berharap Bapak beli buku ini, Pak. Ini masya Allah. Saya katakan sekali lagi ini luar biasa. Ini untuk obat hati luar biasa. Terapi untuk hati kita, Pak. Benar-benar. Kalau Bapak Ibu membaca ini kemudian kita renungi, Pak, renungi. Kalimat-kalimat beliau yang dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah, serta perkataan para ulama salafnya, ini betul-betul menyindir kita, Pak. Sangat menyindir, Pak, saya katakan. Ini sangat menyindir kita. Dan betul-betul bisa memperbaiki hati dan jiwa kita yang mungkin menyimpang atau kurang atau tidak di jalurnya. Insya Allah kita akan dituntun sedikit demi sedikit kalau kita baca dan kita pahami dengan baik dan benar. Nah, insya Allah setelah ini, Bapak Ibu rahmati Allah, kita akan membahas madarat dosa dan maksiat atau bahaya yang ditimbulkan oleh dosa dan maksiat. Nah, ini lebih seru lagi kalau kata saya ini, Pak, di sini bahasannya. Bahaya yang ditimbulkan oleh
dosa-dosa yang kita lakukan dan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Baik itu bahaya bagi hati dan jiwa kita maupun bagi fisik kita, harta benda kita, keluarga kita dan harta benda kita. Kita akan lihat nanti insya-Allah. Ini di sini bahkan ada 50 poin disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, bahaya yang ditimbulkan oleh dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang yang akan ditimpakan oleh Allah kepada diri seseorang. Lebih dari 50 poin, Mbak. Nanti kalau kita lihat di sini ada 50 poin lebih ya, disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Dan insya-Allah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan untuk menyempurnakan bahasan ini, saya berharap Bapak Ibu rahmati Allah membeli kitabnya dan bisa dibaca. Ini contoh-contoh di sini bisa dibaca di sini, Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bagaimana rasa takut beliau, ya, padahal beliau adalah umat Nabi yang paling baik. Sahabat Nabi dan umat Nabi yang paling baik itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau termasuk hamba Allah yang paling takut kepada Allah. Umar radhiyallahu an adalah sahabat Nabi dan umat Nabi yang kedua terbaik. Itu nggak boleh khilaf di situ. Tidak boleh ada perbedaan pendapat di sana. Dan jangan diikuti orang-orang Syiah. Tapi dia adalah sahabat yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Abu Bakar Siddiq. Demikian pula Utsman, Ali dan sahabat-sahabat lainnya radhiyallahu anhu. Mereka adalah panutan bagi kita, qudwah bagi kita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan husnudzan, ar-raja yang ada dalam hati kita adalah husnudzan dan raja yang benar yang disertai dengan al-khauf, tentunya dengan dihiasi oleh amal-amal saleh yang lahir dari diri kita. Inilah ar-raja yang benar, inilah husnudzan yang benar. Dan kita berlindung kepada Allah dari ketertipuan. Kita berlindung kepada Allah seperti orang-orang munafik, seperti orang-orang fasik, seperti orang-orang zalim, apalagi seperti orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini bahasan kita untuk malam ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.